Langsung kebakaran. Kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera atau ALS dan truk tangki minyak di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada Rabu 6 Mei 2026 diduga akibat bus melaju dengan kecepatan tinggi saat menghindari lubang sehingga sopir kehilangan kendali. Hingga Jumat 15 Mei 2026, total 19 orang meninggal dalam tragedi tersebut termasuk supir bus Alif. Dari hasil penyelidikan sementara dari keterangan saksi-saksi yang ada bahwa terjadinya kecelakaan ini akibat driver atau pengemudi ini menghindari lubang yang ada pada saat di jalan seperti itu. Selain itu, penyidik tidak menutup kemungkinan pihak lain menjadi tersangka, yakni manajemen perusahaan otobus ALS. Sebab Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan dalam siaran pers yang diterima Jumat 8 Mei 2026 menerangkan bahwa pihaknya menemukan fakta bis ALS tidak memiliki izin sejak 4 November 2020. Sebaliknya, ada data bukti lulus uji elektronik yang masih berlaku hingga 11 Mei 2026. Maka manajemen bus ALS dapat dikategorikan melakukan pelanggaran berat karena terindikasi memalsukan dokumen perjalanan yang sah, mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya, atau melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Di sisi lain, petugas menemukan perbedaan nomor rangka bus ALS yang mengindikasikan telah terjadi pemalsuan nomor polisi kendaraan pada bus tersebut. Dari indikasi pelanggaran yang dilakukan, PO bus itu berpotensi dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 6 hingga 12 bulan dan bisa juga disanksi pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel Komisaris Besar Maesa Sugriwo pada Jumat 15 Mei 2026 mengatakan M. Fadli bin Ibrahim, kernet bus ALS yang selamat dari kecelakaan tersebut, menyebutkan bahwa posisi terakhir persneling atau transmisi kecepatan bus berada di gigi maju kelima sebelum kecelakaan. Temuan itu turut dibuktikan dari kondisi persneling di bangkai bus dan analisis tim mekanik serta tenaga ahli kinematik. Fakta ini mendukung kecepatan bus saat menghindari lubang sebelum kecelakaan terjadi. Maesa mengatakan sejauh ini polisi telah meminta keterangan 11 saksi, antara lain Fadli dan pihak PO ALS. Polisi juga menunggu pulihnya kondisi penumpang bernama Ngadiono agar bisa memperkuat penjelasan bagaimana kronologi pasti kecelakaan dan dari mana asal ledakan yang memicu kebakaran hebat. Anak kandung Jumiatun dan Ngadiono, Joni, menyampaikan kondisi ibunya melemah sejak Jumat sekitar pukul 2 WIB. Tim medis sempat melakukan pompa jantung. Terakhir itu tadi pagi jam 5 pukul 45 ibu dikabarkan sudah tidak ada. Soalnya luka bakar di tubuh ibu saya itu lumayan parah. Juga di gorokan ini itu pada melepuh gitu. Makanya dikasih alat bantu selang ventilator itu. Kalau ayah bagaimana kondisi terakhirnya? Alhamdulillah kondisi Bapak ini udah membaik, udah stabil, tinggal pemulihan aja. Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Trisna Warman menyampaikan Jumiatun meninggal karena komplikasi yang dipicu luka bakar mencapai 80 hingga 90%. Meski sudah menjalani 2 kali operasi pengangkatan jaringan nekrotik, luka bakar parah menyebabkan fungsi organ tubuhnya terganggu, mulai dari pernafasan, saluran darah hingga jantung. Sebaliknya, Ngadiono yang mengalami luka bakar 40 hingga 50% menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Terkait proses identifikasi korban meninggal, Kepala Biro Laboratorium Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri Brigjen Sumi Hastri Purwanti mengatakan ada 14 jenazah yang telah teridentifikasi, 11 jenazah dari uji DNA dan 3 jenazah dari pencocokan data sekunder. Dan ada 3 yang belum itu kita mencari data profil dari antemortem, data dari sebelum mereka meninggal dunia yang kita dapat dari keluarganya, misalnya orang tua, saudara kandung, atau anak kandung. Jenazah korban yang telah teridentifikasi diserahkan ke keluarga masing-masing dan dibawa ke kediaman korban untuk dikebumikan.